Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita hari ini, yaitu surat At-Tahrim. At-Tahrim itu artinya adalah pengharaman atau mengharamkan. Asbabun nuzul dari surat ini ada 3 versi, ya. Ada 3 versi asbabun nuzul. Yang pertama, surat ini turun berkenaan dengan istri Nabi, Maryah Al-Qibtiyah, yang mana Maryah ini adalah awalnya sahaya yang diberikan oleh Raja Mesir Muqawqis, ya, sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW atas balasan dari surat Nabi kepada beliau mengajak masuk Islam. Maka Raja Muqawqis mengirim beberapa hadiah, yaitu sahaya yang bernama Maria ini. Yang kedua adalah wewangian atau parfum. Yang ketiga adalah dokter atau tabib. Dan beliau menerima Maria serta minyak wangi lalu mengembalikan dokter tersebut karena tidak membutuhkannya. Singkat cerita, Maria dinikahi, dimerdekakan dan dinikahi dan melahirkan seorang putra bernama Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian wafat di usia masih balita, yaitu 2 tahun. Yang kebetulan qadarullah di hari kematian Ibrahim terjadi gerhana, sehingga orang-orang menganggap bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya Ibrahim, putra Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu Nabi bergegas naik mimbar, berpidato di hadapan masyarakat dan mengatakan bahwa sesungguhnya gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang, la yankashifani li hayati ahadin wala li mautihi, bukan juga karena lahirnya seorang atau wafatnya seorang. Akan tetapi gerhana terjadi semata-mata karena dia adalah ayat-ayat Allah, tanda dari kekuasaan Allah, sehingga Allah berkehendak untuk berkuasa untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Kalau secara teori sainsnya, gerhana itu manakala posisi bulan terhalang oleh bumi atau sebaliknya posisi bumi terhalang oleh bulan. Apabila kita melihat gerhana, maka lakukan 3 hal. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat sunnah gerhana, kemudian bertakbir sebanyak-banyaknya, dan juga bersedekah. Fa idza ra'aitumuhu fasallu wa kabbiru wa tasaddaqu. Nah, asbabun nuzul pertama itu disebutkan bahwa surat At-Tahrim turun berkenaan dengan Maria, yang mana Maria ini disinggahin Nabi atau Nabi bermalam di Maria itu tepat sekali dengan jatah malamnya Aisyah dan Hafsah. Aisyah dan Hafsah. Jadi itu waktu jatahnya Aisyah dan Hafsah. Nabi alaihi salatu wasallam menginap di Maria. Maka Aisyah dan Hafsah ini menyindir terus Nabi dengan kejadian itu.
dan mengatakan bahwa kalau suami kita pulang dari Hafsah ada bau khas yang beda dari yang lain. Maka Nabi bersumpah bahwa aku tidak akan menyentuhnya lagi. Ila, yang kemudian ditebus dengan kifarat, yaitu bersedekah 10 makan porsi orang miskin atau 10 pakaian, atau juga dengan berpuasa 3 hari. Jadi kalau kita sudah berjanji, bersumpah, kemudian melanggar janji kita, sumpah kita, maka tebusannya adalah berpuasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin, ya. Dan tidak hanya itu, Nabi bahkan mengharamkan sesuatu yang sebenarnya Allah halalkan, yaitu madu, ya. Karena ada bau khas, ada bau madu kalau pulang dari Maria itu, ya. Makanya Nabi sejak itu, aku haramkan madu dan aku tidak akan kembali kepada Hafsah karena kalian memprotesnya. Yang kemudian oleh Nabi ditebus sumpah tersebut atas teguran Allah bahwa wahai Muhammad, kamu tidak pantas, kamu tidak berhak mengharamkan sesuatu yang telah Allah haramkan. Ini pelajaran bagi kita. Jangankan kita, Nabi sendiri tidak bisa menghalalkan yang Allah haramkan, atau yang Allah haramkan lalu Nabi halalkan, ya. Ayatnya sangat tegas. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwaj. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan yang Allah halalkan hanya sekedar untuk membuat puas atau menyenangkan hati kedua istrimu itu? Ditegur, ya. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan siapa-siapa, menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Dosa istihlal itu dosa besar, bahkan orangnya bisa dihukumi sebagai perbuatan kufur kalau kita sampai menghalalkan atau mengharamkan. Contoh, kalau ada orang tidak sholat, itu hukumannya fasik. Tapi kalau orang mengatakan sholat tidak wajib, kafir. Jadi beda antara merubah hukumnya kemudian dia melanggar, ataupun dia melanggar sebatas melanggar tapi tidak merubah hukumnya. Peminum khamr itu hanya sekedar dosa, tapi kalau orang sampai mengatakan khamr itu halal atau boleh, maka dia jatuh kepada kekafiran. Kenapa? Istihlal, menghalalkan yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Istihlal, menghalalkan yang haram. Tahlil dan tahrim itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diambil hak tersebut oleh makhluknya. Bahkan bukan kita. Nabi SAW sendiri ketika mengharamkan yang Allah halalkan, yaitu madu, ditegur keras. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan yang Allah halalkan? Bani Israel juga sama, dikutuk oleh Allah Ta'ala dahulu karena mereka yuharimuna ma ahlallah, karena mereka mengharamkan perkara-perkara yang sebenarnya baik, dan itu menjadikan mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala karena berani mengharamkan yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan yang Allah haramkan. Untuk itu, kalaupun kita masih berkubang maksiat atau mungkin masih berselimut dosa, tapi jangan sampai kita jatuh kepada tahlil dan tahrim, pengharaman dan penghalalan, kecuali dengan dalil yang nyata, dengan petunjuk yang sahih, yang valid, baru kita bisa mengatakan sesuatu itu haram atau tidak haram. Bahkan dalam perkara dunia, mengharamkan itu lebih berat daripada membiarkan dia dalam kehalalannya. Dalam urusan dunia, mengharamkan sesuatu yang belum jelas lebih berat konsekuensinya ketimbang membiarkannya dalam hukum kebolehan. Contohnya, ada orang bertanya kepada kita, apa hukumnya A misalkan, lalu kita haram langsung saja tanpa menghadirkan dalil-dalil yang sahih misalkan, atau keterangan yang final sampai menyatakan itu haram. Jadi sekali lagi, dalam urusan duniawi
membiarkan sesuatu tetap dalam kehalalannya, kebolehannya, kenormalannya, keumumannya, itu jauh lebih baik daripada kita memutuskan dengan keharamannya tanpa dalil yang kuat dan hujah yang balighah, yang kokoh begitu. Dan di masyarakat kita banyak orang latah, orang berani, orang gegabah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak final keharamannya. Banyak di antara kita yang berani, gegabah, baik itu tokoh agamanya maupun kalangan umumnya, berani mengharamkan sesuatu yang sebenarnya belum tegas dan belum jelas halal dan haramnya. Misalnya ular itu kan hidup di dua alam, ya. Kalau kita sebutkan halal dan haram, harus jelas keharamannya dengan dalil apa. Kalau kehalalannya kan umum, urusan dunia itu semuanya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya secara jelas. Contoh yang paling populer itu, yang paling mudah kita pahami itu dengan contoh pengharaman musik. Kalau kita mengharamkan musik dengan sekeras-kerasnya bahwa itu haram, harus mendatangkan dalil yang jelas dan lugas tentang keharamannya. Tapi kalau kita membiarkan dia pada hukum normalnya, ya itulah berarti hukumnya masih diperselisihkan, ya. Kalau itu sudah ijma, kesepakatan ulama bahwa itu haram, baru kita berani mengharamkannya. Tetapi kalau itu tidak ijma, maka kita tidak boleh gegabah mengharamkannya secara mutlak. Karena bisa jadi di sana ada lirik, ada lagu yang mungkin membangkitkan semangat dan inspirasi buat kita. Namun yang jelas seluruh ulama yang berbicara tentang musik, baik 30 ulama besar yang menghalalkannya atau ratusan ulama besar yang mengharamkannya, kedua-duanya sepakat kalau musik membawa kepada kemaksiatan, lalai dari zikrullah, dan membawa kita kepada lena dari tujuan kita, yaitu beribadah, maka musik itu menjadi haram. Adapun musik yang membawa inspirasi, memberikan semangat seperti lagu-lagu perjuangan, Halo Halo Bandung contohnya, atau mungkin Maju Tak Gentar, membela yang benar, Maju Tak Gentar, membela yang benar, itu jelas ada semangatnya, jelas ada memberi motivasi. Lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu anasyid jihadiyah misalkan, dan lagu-lagu yang lain, itu para ulama berselisih pendapat kebolehan dan keharamannya. Nah, hal-hal semacam itu yang belum finish, belum final tentang kemutlakan haramnya, tidak boleh diharamkan secara mutlak, karena kita takut, khawatir jatuh kepada mengharamkan sesuatu yang sebenarnya belum final, belum jelas tentang haram dan halalnya. Contoh lain, rokok misalnya. Kita tidak bisa mengharamkan rokok secara mutlak. Karena apa? Karena belum ada dalil yang kuat atau yang lugas mengharamkan rokok. Tidak ada satupun. Sementara urusan dunia itu hukumnya adalah dia tetap dalam kenormalannya, artinya mubah dan boleh sampai ada hukum tegas mengharamkannya. Maka sampai saat ini tidak ada ulama besar atau siapapun yang berani mengharamkan rokok, kecuali kalau mengatakannya dilarang atas pertimbangan kesehatan. Dan pertimbangan kesehatan itu juga terkadang subjektif sebagian orang, karena buktinya ada orang di pedalaman sana unggal poe di sarung, pagaweana udud, anaknya 22. Merusak kesehatan dari mana katanya? Saya anak 22, jag-jag waringkas sampai 80 tahun. Kan tidak bisa juga dihukum seperti itu. Di satu sisi ada yang memang kena dampak dari merokok tersebut dengan cepat. Artinya hal semacam itu tidak boleh menjadi pertimbangan untuk mengharamkan sesuatu yang tidak mutlak keharamannya. Sekali lagi, dalam urusan duniawi lebih baik kita membiarkan hukum mubah atau halal pada hukum dasarnya, karena segala sesuatu yang sifatnya keduniaan itu dasar, itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, ya. Jadi lebih baik kita tidak gegabah mengharamkan daripada kita
sembarangan mengharamkan sesuatu. Mendingan biarkan, pokoknya mah pek wae boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, daripada kita gegabah mengharamkan sesuatu yang masih diperselisihkan. Ya, itu contohnya. Kemudian asbabun nuzul yang kedua, versi yang kedua itu adalah kisah tersebut berkenaan dengan istri Nabi yang bernama Zainab. Ya, kalau tadi berkenaan dengan Hafsah dan Aisyah yang cemburu karena jatah malamnya bukan diambil sebenarnya, diberikan kepada oleh Nabi, diambil, itu adalah Maria jatah malamnya. Ya, kalau yang ini versi kedua itu adalah bahwasanya asbabun nuzul surat At-Tahrim itu berkenaan dengan istri beliau namanya Zainab binti Jahash. Ya, di mana Aisyah atau Hafsah dalam riwayat lain itu menyindir Nabi dengan sebutan atau dengan istilah akal tamagofir, apakah engkau sudah makan magofir ya Rasulullah? Magofir itu adalah sebuah buah-buahan yang baunya itu sangat tidak disukai oleh Nabi SAW. Magofir namanya. Hasem, bau nate menyengat, itu sangat tidak disukai Nabi. Maka ketika Aisyah atau Hafsah menyindir Nabi dengan istilah itu, Nabi marah dan mengatakan, aku tidak akan pernah lagi makan madu dan aku haramkan madu. Waduh, berat sekali. Nabi mengharamkan madu gara-gara Aisyah menyindir bahwa Rasulullah SAW bau magopir, telah makan magopir. Maka Nabi marah, dan marahnya Nabi itu tidak membentak, tapi beliau seperti menyalahkan dirinya sendiri. Ya udah, kalau gitu saya haramkan madu. Nabi ditegur, kenapa hanya disebut kau makan magofir sampai marahnya itu mengharamkan sesuatu yang halal? Dan kita tahu ucapan Nabi jadi hukum, ya. Maka Allah tegur, jangan kau lakukan itu wahai Muhammad, karena madu itu telah dihalalkan Allah sebagai obat. Ya, madu itu adalah obat terbaik bagi kesehatan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, asyifa'u fis salasin, obat itu ada dalam 3 perkara. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu obat, pernah kita jelaskan dulu. Yang kedua adalah al-asal, madu, tapi yang murni madunya, bukan madu yang 5 mg lalu campurannya 1,5 kilo. Yang ketiga adalah apa? Al-hijamah, berbekam. Obat itu ada dalam 3 perkara. Kesehatan itu terdapat pada 3 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah madu, yang ketiga adalah berbekam. Karena diceritakan Fir'aun itu kenapa bisa sehat, tidak pernah sakit, bahkan sampai 400 tahun. Itu rahasianya adalah Fir'aun biasa mengkonsumsi madu. Madunya itu madu gurun yang ada di daerah Mesir, ya, daerah Tiba, pinggiran Sungai Nil. Itu madunya luar biasa. Kita kenal juga madu Yaman, sider Yaman. 1 sendok aja sudah panas badan kita. Nah, orang-orang dulu sehat dengan meminum madu. Sampai Fir'aun saking sehatnya 400 tahun tidak pernah sakit, dalam riwayat lain 40 tahun tidak pernah sakit, sampai dia mengumumkan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka kahade anu sehat terus, kahade bisi ujug-ujug ngaku jadi pangeran. Pedah tara sakit, saya malin manusia, saya mah Tuhan. Nah itu bahaya, ya. Kurma nggak disebut, karena kurma itu lebih kepada keberkahannya, ya. Nabi menganjurkan kita untuk makan buah kurma ajwa. Berapa biji per hari? 7. Barang siapa yang makan kurma ajwa 7 biji, dia akan dijaga dari syaitan. Saya teliti riwayat itu. Ternyata
kurma ajwa yang oleh Nabi diangkat-angkat nilainya dan khasiatnya, itu ternyata kurma yang paling banyak di Madinah. Kenapa sekarang mahal? Karena nilainya sudah demand-nya lebih tinggi dari supply-nya. Jadi yang membuat kurma ajwa itu mahal itu karena tadi khasiatnya itu, kata Nabi, dapat mencegah orang dari gangguan setan atau gangguan jin. Jadi kalau bahasa pemasarannya mah, Nabi dalam rangka itu mengangkat derajat kurma ajwa yang saat itu sangat umum di Madinah. Sekarang jadi kurma termahal. Sekarang ajwa itu jadi kurma termahal. Padahal dulu itu kurma biasa. Lalu Nabi menyampaikan pesan kepada kaum muslimin, barang siapa yang makan ajwa 7 butir, maka dijaga dari setan. Apa tujuan Nabi? Supaya orang itu dapat semuanya memakan ajwa. Kalau Nabi menunjuk kurma yang mahal, itu tandanya memberatkan umatnya. Maka Nabi menyebutnya kurma ajwa itu kurma biasa. Dan kurma biasa itulah yang paling berkhasiat untuk apa? Untuk menjaga orang dari gangguan syaitan dan jin. Sekali lagi, ajwa itu menjadi mahal karena Nabi menyampaikan bahwa ajwa dapat mencegah gangguan jin. Dan tadinya itu adalah kurma biasa, sangat biasa di Madinah, kurma ajwa. Nah, berikutnya versi ketiga dari riwayat dari Asbabun Nuzul ini adalah karena Ibnu Abbas itu terus mengikuti Umar bin Khattab, ingin tahu apa sebenarnya asbabun nuzul dari ayat itu. Tapi Umar tidak mau dengan mudah menjelaskan tentang kejadian surat At-Tahrim. Sampai Ibnu Abbas mengikuti beliau kemanapun pergi, melayani beliau. Bahkan ketika Umar mau wudu, Ibnu Abbas ambilkan airnya. Ketika Umar mau makan, Ibnu Abbas bawakan makanannya. Ketika Umar mau berpakaian, mau pakai sendal, Ibnu Abbas bawakan sendalnya, melayani beliau. Tujuannya satu, agar ilmunya beliau itu tersampaikan. Jadi Ibnu Abbas ingin mendapatkan pencerahan dari Umar bin Khattab sampai melayani begitu rupa. Bahasa orang nama ngarayu, Tuan tolong sampaikan apa rahasia dari surat At-Tahrim, apa asbabun nuzul surat At-Tahrim, apa dibalik surat At-Tahrim. Itu dibujuk terus sampai akhirnya Umar bercerita kepada Ibnu Abbas. Kata Umar begini, surat At-Tahrim turun berkenaan dengan Hafsah dan Aisyah. Karena tadi yang diriwayatkan tadi kan, Hafsah Aisyah itu cemburu atas Maria yang didatangi oleh Nabi bukan di malamnya mereka. Sampai Nabi disindir. Nabi bau magofir. Magofir itu buah yang hasem yang sangat tidak disukai Nabi. Tapi disindirkan oleh istrinya. Bayangkan coba betapa sahabatnya Nabi melayani istri-istrinya. Nabi pulang dari Hafsah, minum madu dan bermalam di Hafsah, pulang-pulang oleh Aisyah dan Hafsah disindiri. Wah, udah makan magopir nih. Coba gimana itu? Tapi Nabi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan mengatakan bahwa ya udah, kalau kamu tidak suka saya pulang dari sana, saya haramkan itu madu yang saya makan, saya haramkan, tidak akan lagi memakan madu, minum madu ya. Jadi itulah asbabun nuzul surat At-Tahrim. Nah, kata Umar bin Khattab, itu surat At-Tahrim turun berkenaan dengan Hafsah dan Aisyah. Lalu beliau mengatakan, li'anna fi Quraisy taglibun nisa. Bangsa Quraisy itu bangsa yang tegas kepada wanita. Wanita yang takut sama suami di Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang peradabannya itu, budayanya itu, wanita itu tunduk ke suami, takut sama suami. Wa fil Madinati golabatna, di Madinah berbalik kondisinya. Di Madinah itu budayanya suami yang takut istri. Di Quraisy sebaliknya, istri takut suami. Tapi di Madinah, karena Madinah itu multikultur, multi etnis, peradaban di mana datang itu Yahudi, Romawi, Persia, itu di Madinah ngumpul. Sehingga budayanya adalah suami yang takut istri. Ada sebuah cerita, pasukan dibariskan. Siap bro,
Yang tidak takut istrinya geser sebelah kanan. Itu satu kompi pasukan geser semua. Berat semua. Komandan yang nyuruh. Ada seorang yang tidak geser. Kenapa kamu di situ? Saya disuruh istri saya di sini. Saya disuruh istri saya di sini. Nggak boleh pindah katanya. Itu saking takutnya suami pada istri. Ya, jadi peradaban dulu yang namanya susis, suami-suami takut istri sudah ada di zaman Madinah, ya. Wa qala turaji'ina Rasulullah in lam turaji'ina Rasulullah khasirti wa khibti. Wahai Hafsah dan Aisyah, kalau kamu tidak minta maaf kepada Rasulullah, kau akan merugi. Kamu akan merugi kalau tidak meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun minta maaf kepada Nabi SAW. Nah, di sini ada begitu berat atau begitu besar ya peran Umar bin Khattab dalam proses banyak turunnya wahyu. Umar itu banyak sekali menjadi sebab turunnya wahyu Allah. Contoh, beberapa orang istri Nabi protes ke Rasulullah. Kurang lebih protesnya begini, kami ingin seperti para istri yang lain, pakai perhiasan, belanja, bajunya bagus-bagus, ingin seperti mereka. Itu Umar membaca gelagat itu, lalu mengancam mereka, kalau kalian itu menuntut ke Nabi begitu, nanti Allahnya marah. Kalau Allah sudah marah, nabinya dituduh seperti itu, Allah akan menyuruh nabinya menceraikan kalian dan menggantikan kalian dengan istri-istri yang lebih dari kalian, dari sebelah apapun. Qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin wa abkara. Kalian akan diceraikan oleh Nabi, disuruh oleh Allah, dan diganti dengan perempuan-perempuan yang lebih beriman, lebih taat, lebih patuh, lebih menurut, lebih solehah, baik perawan ataupun jandanya. Surat At-Talaq kalau tidak salah, atau At-Tahrim. Ini surat At-Talaq, masih ayat At-Tahrim, apaan? At-Tahrim ayat 5. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Akhirnya istri-istri Nabi tidak jadi protesnya. In kuntunna turidnal hayatad dunya numatikunna wa nusahikun saruhan jamila. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian menginginkan dunia, kata Nabi, aku akan ceraikan kalian semua. Saruhan jamila, dengan cerai yang baik. Silahkan pergi dariku kalau kau inginkan dunia dariku. Tapi setelah itu istri Nabi akhirnya bertaubat dan mengatakan bahwa kami tidak akan melakukan hal yang serupa lagi. Jadi itu ayat pertama yang berkenaan dengan Umar bin Khattab. Yang kedua, Umar pernah diminta pendapatnya tentang hukuman bagi para pelanggar perjanjian, ya, suku Yahudi. Lalu Umar memutuskan suatu pendapat, tetapi Rasul punya pendapat lain. Ternyata pendapat yang Allah ACC adalah pendapatnya Umar, bahwa para kombatannya itu dihukum mati karena itu adalah melanggar perjanjian yang penting, sampai Madinah terancam oleh musuh dan hampir dihancurkan dalam Ahzab itu. Lalu para istri dan anak-anaknya ditawan, kemudian orang-orang kakek-kakek dan mandulanya dibebaskan. Tetapi Nabi menghukumi dengan yang lain. Lalu Nabi mengatakan, wahai Umar, faqad hakamta bi hukmis sama, sungguh pendapatmu telah di-ACC oleh hukum langit. Artinya di situ Umar berpendapat dengan pendapat yang benar. Dan yang ketiga adalah ketika Umar bin Khattab melihat para sahabat itu bertanya kepada istri-istri Nabi suatu hukum, suatu pendapat dan segala macam. Saat itu belum turun ayat hijab, sampai Umar meminta kepada Rasulullah agar diturunkan ayat hijab. Supaya apa? Supaya wanita-wanita, terutama istri Rasul itu berhijab. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun,
karena khawatir istri nabinya tidak masalah, para sahabatnya tidak masalah. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, tetapi bisa jadi ada 1-2 orang yang berpikir beda. Maka Umar datang menghadap Nabi untuk menurunkan, agar Allah menurunkan ayat hijab. Maka turunlah ayat wa qul lil mu'minat an yaghdudna min absarihinna wa yahfazna, dan sunnah an yubdina zinatahunna an yudnina jalabibihinna, agar para istri-istri Nabi dan juga kaum muslimat yang lain menjulurkan jilbabnya sampai menutup perhiasan-perhiasan mereka, artinya menutup aurat-aurat mereka. Para sahabatnya orang-orang soleh, istri nabinya orang-orang solihah, tetapi bisa jadi karena namanya lawan jenis, fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, bisa jadi ada orang yang punya penyakit dalam hatinya, ketika melihat suasana seperti itu ada ketertarikan dan lain-lain sebagainya. Umar ingin menutup pintu itu dan meminta kepada Nabi agar Allah turunlah ayat hijab. Maka di sini Umar punya 3 posisi, punya 3 peristiwa di mana ayat-ayat Quran turun karenanya. Termasuk kebolehan kita berhubungan badan dengan istri di malam Ramadan. Itu juga gara-gara Umar. Karena Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini waqatu ala zaujati, wahai Rasulullah, tadi malam aku tiguling ka pun bojo. Tiguling bahasanya, waqatu tiguling. Gebis ya Rasulullah, kasaha atuh ka pun bojo. Akhirnya turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasu lahunna. Maka nanti di akhirat kalau nanti ketemu Umar, saya ingin menyampaikan terima kasih langsung kepada beliau. Hatur nuhun pangersa atos menjadi penyebab, menjadi lantaran turunnya ayat ini. Ya, Umar bin Khattab. Itu beberapa 3 versi asbabun nuzul dari surat At-Tahrim ya. Kemudian di surat berikutnya, di ayat berikutnya ada pesan Allah agar kita menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Imam Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini dan mengatakan bahwa maksud dari qu anfusakum wa ahlikum nara adalah alimu auladakum ad-din. Ajarkan anak-anak kalian, takdib, adabkan anak-anak kalian ilmu agama. Jadi yang paling wajib orang tua kepada anaknya adalah mengajarkan agama. Yang paling wajib orang tua menjaga anak-anak mereka dari api neraka, maksudnya adalah ajari anak mereka ilmu agama. Tidak ada kewajiban orang tua mengajarkan anak-anak ilmu, mohon maaf, IPS, IPA, matematika, bahasa-bahasa, tidak ada. Yang Allah wajibkan kepada para orang tua tentang anak-anak mereka adalah ajarkan mereka ilmu agama. Soleh itu wajib, pintar itu bonus. Solehkan anak-anak kita, pintar mah nomor seberapa. Solehkan anak-anak kita, kaya mah bonus itu mah. Tapi kadang orang tua kehilangan orientasi, mendidik anak supaya kerja, supaya kaya, tapi mereka tidak memastikan anaknya supaya soleh. Dan kesolehan yang dimaksud adalah paham agama. Qu anfusakum wa ahlikum nara, dalam tafsirnya adalah ajarkan anak kalian agama agar mereka selamat agamanya dan nanti kelak selamat di akhirat, tidak tersentuh kobaran api neraka. Dalam sebuah riwayat Rasul bersabda, inna asyadan nasi adzaban yaumal qiyamah man jahila ahlahu. Sesungguhnya orang yang paling berat dan syadid keras azabnya di akhirat nanti, sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di akhirat man jahila ahlahu, orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Orang yang paling berat azabnya di akhirat adalah orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Anak gadisnya dibawa oleh laki-laki, masa bodoh lah dan sudah dewasa, iya tak itu. Anak laki-lakinya minum khamar, ngumpul nongkrong dengan lingkaran-lingkaran orang-orang yang tidak ngerti agama, bermaksiat, minum khamar, judi dan sebagainya. Azab terpedih adalah azab orang yang masa bodoh dengan keluarganya. Nauzubillah min zalik. Qu anfusakum wa ahlikum nara,
memberikan kita teguran dari Allah Ta'ala bahwa kalian wahai para bapak adalah orang yang paling bertanggung jawab atas dosa istri dan anak kalian. Warajulu mas'ulun an ahlihi, setiap laki-laki kata Rasul adalah tanggung jawab, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak istrinya. Istri tidak menanggung anak dosanya, anak tidak menanggung dosa orang tuanya, bapak dia menanggung dosa istrinya dan dosa anak-anaknya selama dia atau sampai dia mendidik mereka ahsana tarbiyah, sebaik-baik pendidikan. Seperti maksimalnya Nabi Lut mengajarkan istrinya, seperti Nabi Nuh maksimal mengajarkan putranya. Baru kalau sudah semaksimal itu, mudah-mudahan Allah membebaskan dia dari tuntutan. Karena Nabi sudah mengingatkan, wahai para laki-laki, rajul mas'ul an ahli, bahwa kalian para laki-laki adalah penanggung jawab atas dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kalian. Wa huwa mas'ulun yaumul qiyamah, dan Allah akan mintakan penjawabannya nanti di akhirat. Begitu juga keimanan. Kalau orang tua soleh, maka orang tua tersebut dapat membawa anak-anaknya ke dalam surga, ya, asal anaknya itu tumbuh dalam keimanan. Saya pernah sampaikan ayatnya bahwa ada orang yang, hadisnya, ada orang yang sudah masuk surga, tiba-tiba dia menoleh ke belakang, bertanya kepada malaikat, mana anak saya sama istri saya? Oh, hum laisu ala darajatika. Bahasa orang nama, sorry bos, anak istrimu amalannya tidak sampai derajatmu, mereka tidak sesoleh dirimu, tidak bisa ikut kamu. Tapi jawab orang itu, wahai malaikat, dulu aku beramal soleh tujuannya agar aku bisa kumpul dengan keluarga, dan setiap kali aku sholat aku mendoakan mereka, setiap aku sholat aku jadikan itu sedekah juga buat mereka. Maka akhirnya Allah perintahkan malaikat itu cari keluarganya, kumpulkan mereka, suruh masuk surga bersama orang itu. Walladzina, gimana ayatnya Ngalim? Alhaqnahum bihim dzurriyyatahum, dan kami sertakan anak keturunannya masuk surga karena mereka beriman. Ya, itu ayatnya begitu maknanya. Kami akan sertakan keluarga mereka masuk surga karena mereka semua, asal sekeluarga itu beriman, maka anak-anak kita akan dimasukkan ke dalam surga karena syafaat kita. Walladzina taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum biimanihim, dan orang-orang yang masuk surga Allah sertakan keluarganya asal keluarga tersebut ada di atas iman. Tapi kalau keluarganya musyrik, keluarganya tidak iman, maka tidak akan disertakan dengan kita nanti di surga. Mudah-mudahan ayat ini menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa memastikan keluarga ada dalam tuntunan dan bimbingan agama. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sini penjelasannya adalah bahwa tarbiyatul aulad, mendidik anak dalam agama, mas'uliyah tarbiyah al aulad 'alad din, wajibun syar'i. Mendidik anak paham agama, memastikan anak paham agama, wajibun syar'i, kewajiban agama. Perintahnya langsung dari Allah. Kalau kita tidak sanggup mengajari mereka agama seperti para ulama zaman dahulu, Imam Ahmad dididik oleh ayahnya, putra Imam Ahmad dididik oleh Imam Ahmad. Kemudian syekh-syekh besar juga, Imam Ibnu Taimiyah, guru pertamanya itu bapaknya ahli hadis. Kemudian ulama lain, rata-rata orang dulu belajar pertama gurunya itu bapaknya. Hadis, tafsir, akidah, mantik, fikih, semuanya bapaknya itu guru pertamanya. Dan bahkan ilmu dari bapaknya itu cukup menjadikan dia seorang ulama. Zaman sekarang sudah ada penurunan, sudah ada semacam pergeseran.
Maka kalau kita tidak bisa mendidik anak kita ala din, yang itu merupakan wajibun syar'i, sekurang-kurangnya kita mendidik mereka, membiarkan mereka, mengarahkan mereka atau memaksa mereka untuk belajar agama kepada orang lain. Paksa anak kita Pak belajar agama. Paksa. Bahkan nyuruh sholat aja dipaksa. Alima auladakumus shalah wa hum abna'u sab'in. Ajari anak kalian sholat 7 tahun. Wadribuhum bil ashri. Pukul kalau 10 tahun belum sholat. Saking wajibnya memastikan agama itu dipahami anak-anak. Jangan sampai kita salah orientasi, memastikan anak itu umumnya saja. Akhirnya dunia tidak dia dapat, agama tidak dia dapat. Kan rugi dua-duanya. Kita hanya memastikan anak belajar ilmu umum, bukan agama yang ditekankan. Akhirnya umumnya nggak dapat, dunianya nggak jadi, agamanya juga kelewat. Kan rugi. Tapi kalau kita didik agama, sekurang-kurangnya kalau dia tidak jadi ahli dunia, ahli agama. Giring mereka Pak ke taklim-taklim, giring mereka ke pesantren, kalau ada rezekinya, giring mereka kepada tempat-tempat yang diajarkan agama di situ, diajarkan tauhid yang kuat, agama, ibadah yang lurus, akhlak yang benar, yang baik. Itu kewajiban syar'i setiap orang tua. Saya bacakan ulang, mas'uliyatu tarbiyatil aulad 'ala din wajibun syar'i. Mendidik anak belajar agama adalah kewajiban syar'i yang tidak dapat gugur dari orang tua setiap anak. Mungkin cukup karena menjelang Isya ya. Berapa menit lagi? Hah? Oh iya, Pak Dokter enggak? Kalau hijab itu mencakup cadar. Apa? Hijab. Ya, gini. Hijab itu adalah pakaian yang sesuai dengan syariat, itu hijab namanya. Apapun bentuknya. Mau kerudung, asalkan dia menutup semuanya, mau cadar, mau yang itu. Tetapi kalau zaman itu sudah banyak fitnah, itu bisa jadi cadar itu sebagai pilihan, tapi itu tidak wajib. Sekurang-kurangnya ada 3 hadis atau 4 hadis yang menyatakan bahwa cadar itu tidak wajib. Di antaranya hadis bahwa ketika Nabi mengajar, itu ada sahabat namanya Fadl bin Abbas melirik terus ke peserta pengajian ibu-ibu yang cantik. Saat Nabi menoleh, gening si Padol teh ningali wae kan, dipalingkan mukanya. La tudbi'in nazrah bin nazrah, wahai Fadl, jangan kau ikuti pandangan pertamamu, pandangan berikutnya. Fa innalakal ula wasalaksannya. Pandangan pertamamu itu rezeki buat kamu, keduanya itu haram bagimu. Dipalingkan mukanya. Itu tandanya berarti ibu-ibu tidak pakai cadar. Apalagi kalau sampai pakai cadar pun tembus pandangannya. Wah, kayaknya ini gelis nih, walaupun cadar gelis. Nah, itu mah lebih-lebih lagi godul basarnya. Makanya saya bilang di zaman fitnah bisa jadi cadar itu utama karena menjaga fitnah tadi. Tapi kalau kita kembalikan ke hukum, ke fikih tadi, itu hadis pertama. Hadis yang kedua, ketika subuh, sahabat itu kan sholat di masjid. Nah, ini juga kita kalau bisa ada tempat musola wanita di samping masjid kita, mereka itu 5 waktu di masjid tidak apa-apa. Para sahabiah saja sholat subuh di masjid bareng. Ada hadisnya, ketika itu kita tidak saling melihat wajah kita saking gelapnya. Itu artinya kalau lampunya tidak padam, mereka saling melihat wajah mereka, berarti tandanya tidak bercadar ya. Kalau lampu tidak mati, semprong tidak mati ya, kalau golas ini diterangi oleh lampu, niscaya di antara kami saling melihat. Itu hadisnya, berarti tidak bercadar. Hadis yang ketiga, ketika Bilal menggalang dana setelah sholat id, Rasulullah itu pidato sedekah gitu, motivasi sedekah. Lalu ketika Rasul menggalang dan memotivasi sahabat untuk sedekah, itu Bilal membawa kain sorban keliling muslimat itu. Ada yang melempar gelangnya, antingnya, emas, segala macam uang masukin gitu. Nah, di situ kata Bilal, aku melihat seorang wanita yang kulitnya itu khadrai, apa istilah, saya lupa bahasa Arabnya, itu pokoknya mukanya itu kemerahan gitu. Ada sahabiah cantik, mukanya kemerahan. Itu diriwayatkan oleh yang mencari dana itu tandanya bahwa mereka tidak bercadar. Nah, namun di zaman fitnah, sekali lagi pendapat yang mungkin layak atau patut diikuti adalah bahwa wanita bercadar lebih aman dari fitnah.
Bahkan Saudi pun mazhab mereka sebenarnya itu mazhab Ahmad. Ahmad itu tidak mewajibkan cadar. Justru Syafi'i yang mewajibkan cadar Indonesia, tapi tidak diamalkan di Indonesia. Diamalkannya di Saudi. Ketika ditanya kenapa Anda wajibkan cadar, alasannya kalau wanita kita tidak bercadar, khawatir fitnah akan merajalela di mana-mana. Itu Pak Hikmat. Jadi Pak Dokter, cadar itu bermanfaat untuk menjaga wanita dari fitnah. Tapi kalau ditanya hukumnya ya tidak wajib. Ya, kecuali Syafi'iyah ada yang mewajibkan. Hada wa yu'min ajmain wa barakallahu fikum wal haqqu min rabbikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.